Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Yusuf Putra dengan NIM 124490677 dari kelas RA. Di sini saya akan membuat tugas praktikum yaitu sistem digital dan microcontroller, ya, dengan tugas menjelaskan fungsi pin ESP32 yang akan kalian pakai untuk tugas besar, menjelaskan komunikasi yang ada di microcontroller, serta jelaskan program komunikasi I2C, UART atau SPI yang digunakan. Oke, kita lanjut dari desain 3D yang sudah dibuat oleh kelompok saya. Oke, untuk desain sendiri itu kurang lebih begini. Di sini ada papan labirin sebelumnya. Untuk judul ini judulnya Rancang Bangun Media Pembelajaran Interaktif atau Smart Mesh berbasis microcontroller untuk pengembangan monitoring anak. Nah, ini jadi dia itu konsepnya permainan labirin menggunakan bola. Nah, jadi nanti si labirin ini dikontrol melalui si joystick. Nah, untuk desainnya kurang lebih begini. Di sini terdapat kabel USB atau dari Arduino atau USB-nya. Terus dicolok USB untuk disambungkan ke laptop atau yang lainnya agar tersambung. Nah, jadi untuk konsep permainannya, dia nanti terdapat dua jenis bola atau terdapat dua buah bola. Di sini nanti dia akan di sini dia terdapat satu bola, dan bola tersebut harus dimasukkan ke lubang sini melalui si joystick tersebut. Ntar dimasukkan ke sini sesuai jalurnya dia. Nah, nanti karena di sini belum jadi, di sini akan menampilkan LED untuk player. Ini di sini player 1 dan player 2-nya juga di sini akan terlihat skornya. Nah, jadi untuk desain 3D kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke skematiknya. Nah, untuk skematiknya begini. Di sini kelompok saya mengambil inspirasi dari GPT, yaitu yang pertama di sini ada joystick, terus ada TFT LCD display, terus di sini ada di sini ada buck converter, terus di sini ada motor servo, buzzer dan baterai. Di sini tuh ada ESP untuk pin ESP-nya. Nah, di sini untuk ESP-nya. Nah, terus untuk jenis komunikasi yang digunakan di sini adalah jenis komunikasi yang digunakan itu komunikasi utama antara ESP dan 32 itu menggunakan SPI atau Serial Peripheral Interface, atau komponen lain seperti joystick dan servo itu tidak menggunakan protokol komunikasi. Nah, contohnya itu seperti digital I2C atau UART atau SPI, tetapi menggunakan sinyal analog dan PWM. Nah, untuk jenis komunikasi yang digunakan yaitu komponen TFT LCD, itu jenis komunikasinya SPI, dan keterangan itu mengirim data dari ESP32 ke layar. Nah, untuk joystick itu masuk jenis komunikasi analog input, yaitu keterangannya itu untuk membaca nilai tegangan, sumbu X dan Y. Nah, untuk
Untuk servonya sendiri itu dia masuk jenis komunikasi PWM atau untuk mengontrol sudut servo. Untuk buzzer dia menghasilkan digital output atau menghasilkan bunyi. Terus kenapa dia disebut di sini menggunakan SPI? Karena SPI sendiri itu adalah protokol komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan mikrokontroler dengan perangkat lain dengan kecepatan tinggi. Untuk karakternya sendiri itu dia tuh menggunakan 4 jalur utama, terus kecepatan transfernya itu tinggi, terus biasanya digunakan untuk display sensor dan memori. Untuk jalur SPI sendiri yaitu terdapat MOSI atau Master Out Slave In, yaitu data dari ESP32 ke perangkat, atau MISO Master In Slave Out dari data perangkat ke ESP32, ataupun SCK Serial Clock dan ESP32, atau CS atau Chip Select, memilih perangkat yang akan dikomunikasikan. Nah, untuk ESP32 dan gambar itu yang digunakan adalah fungsi SPI, yaitu MOSI itu disambungkan ke pin ESP yaitu GPIO32 dan terhubung ke MOSI TFT. Nah, untuk MISO itu dia terhubung ke GPIO19 dan terhubung ke MISO TFT. Nah, untuk SCK dalam fungsi SPI-nya SCK dia masuk ke ESP32 di pin GPIO18 atau terhubung ke SCK TFT. Untuk CS dia masuk ke GPIO5 atau terhubung ke DC atau CS TFT. Nah, untuk DC dia masuk ke pin ESP yaitu GPIO4 atau DC TFT. Nah, fungsi SPI reset itu masuk ke GPIO2 atau reset TFT. Untuk VCC dia masuk ke 3,3 volt atau VCC TFT, dan groundnya itu masuk ke ground atau ground ya. Terus untuk contoh programnya di sini untuk contoh programnya, jika kita menggunakan jika tidak menggunakan servo atau joystick, ini untuk programnya. Jika kita menggunakan servo atau joystick, ini programnya. Terdapat perbedaannya sedikit lah. Di sini terdapat servo joy, servo fun. Nah, beginilah perbedaannya. Oke, setelah itu kita masuk ke kesimpulan dari tugas ini. Pada rangkaian ini yaitu komunikasi utama kami menggunakan SPI, digunakan oleh TFT LCD yaitu ini. Terus ESP32 yang digunakan yaitu tadi GPIO23 nyambung ke MOSI, GPIO19 kita nyambung ke MISO, GPIO18 kita nyambung ke SCK, dan GPIO5 kita nyambung ke CS, GPIO4 kita nyambung ke DC, GPIO2 kita nyambung ke reset. Nah, sedangkan komponen lain yang menggunakan joystick atau analog input, servo atau PWM, buzzer itu masuk ke digital output. Oke, penjelasan dari saya ini. Jadi permainan ini itu dapat mengasah kemampuan otak untuk anak-anak, dikarenakan ini mereka berpikir bagaimana bola ini bisa masuk ke dalam lubang ini dengan melalui jalur-jalur ini tersebut. Oke, sekian tugas video dari saya.
Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.